Salam Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Hari ini kita akan kembali diingatkan oleh firman Kristus, firman yang memberikan jaminan baik hari ini maupun hidup yang akan datang. Sebagai pengikut Kristus kita dilatih dalam segala hal. Sampai detik ini kita terus dilatih untuk menjadi pemenang. Seorang pemenang tidak akan luput dari apa yang namanya tantangan. Sebagai pengikut Kristus, ujian, cobaan, godaan akan selalu ada. Ya, sebagai pengikut Kristus kita semakin dimurnikan apakah kita menjadi pengikut yang sungguh-sungguh militan. Semakin hari kita semakin naik tingkat. Oleh sebab itu sebagai pengikut Kristus kita harus semakin hari mengandalkan Tuhan. Tuhan rindu supaya kita semakin melekat kepadanya di hari-hari akhir ini. Hari-hari yang semakin sulit dan rumit Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu mengandalkan Tuhan, semakin melekat dengan firman Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang kuat dan kita akan tetap konsisten dengan apa yang Tuhan mau. Walaupun kita sebagai manusia, kita sering lemah, tak berdaya. Ketika kita datang hari ini kepada Tuhan, kita akan dikuatkan. Amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan melalui teladan seorang yang cukup luar biasa. Dia yang bernama Yosua. Mari kita akan membaca di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat 14 sampai 15. Firman Tuhan berkata, "Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan." Ini satu hal yang sangat penting. Berkali-kali saya membaca ayat ini Bapak Saudaraku, memang konteks yang utama yaitu di dalam ayat "tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan." Ini yang menjadi penekanan yang seringkali dikhotbahkan juga. Namun ketika saya kembali merenungkan ayat ini, saya mendapatkan satu hal-hal yang istimewa, di mana sebagai pengikut Kristus, kita tentunya pernah mengalami satu kejenuhan dalam beribadah. Karena hal yang monoton, ya biasanya kalau gereja-gereja itu puji-pujian, ya doa pembukaan, pujian, kemudian ada firman, dan kemudian persembahan dan lain-lain pengumuman. Itu hal-hal yang seolah-olah rutinitas. Seringkali kita bisa bosan, kita bisa jenuh. Namun dalam hal ini kita melihat sejarah. Yosua mengatakan, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah." Berarti mereka pun juga mengalami masa-masa kejenuhan. Mereka ingin merasakan suatu hal yang berbeda, suasana yang berbeda. Jadi tidak heran sekarang ini gereja semakin berkembang. Ya dulu orang mengklaim kalau ada layar lebarnya seperti gereja kok seperti bioskop. Tapi sekarang kenyataan banyak gereja memakai ya belakangnya dengan layar yang lebar dan musik yang begitu rupa dan segala hal gemerlapan, bahkan ada api-api yang keluar. Banyak hal supaya orang tertarik seperti di panggung ya, di panggung konser-konser seperti ada IO-nya, begitu Bapak Saudaraku. Ya, padahal dalam hal ini kita melihat bahwa perkembangan zaman sedemikian rupa. Orang tidak lagi betul-betul ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami hubungan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Namun mereka sekedar menyaksikan suasana yang menyenangkan, menghibur mereka. Ya mau dikatakan salah, ya bisa salah karena motivasi yang tidak benar tentu tetap salah. Ketika orang datang ibadah tentunya tujuannya mencari pribadi Tuhan, kebenaran Tuhan. Jadi dalam hal ini Bapak Saudaraku, Yosua memberikan satu peringatan, memberikan satu penekanan. Apakah kamu akan tetap setia beribadah kepada Tuhan yang benar? Ini Bapak Saudaraku. Karena oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Sehingga tema kali ini akan saya beri judul pengabdian diri. Sebagai pengikut Kristus kita juga diajar
belajar, dilatih untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Sebagai pengikut Kristus kita sudah dibeli dan harganya lunas. Dosa kita sudah diampuni. Firman Tuhan berkata, hidupmu bukan milikmu sendiri, tapi kita menjadi milik Tuhan. Jadi apa yang kita hidupi hari ini, kita juga percaya bahwa kita bukan milik kita sendiri, tapi kita menjadi milik Tuhan. Sehingga ketika kita ibadah, kita memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kembali lagi. Poin yang pertama, sebagaimana kita bisa menjadi seorang pengabdi yang benar. Dikatakan Yosua, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Poin yang pertama, kita harus mengabdi kepada Tuhan dengan tulus dan setia. Hal ini mengingatkan saya ketika minggu kemarin saya berjalan-jalan dan masuk ke sebuah museum di daerah Jogja. Museum ini memberikan satu pengajaran yang bagus, di mana museum ini di dalamnya terdapat kuda-kuda dan kereta yang ditunggangi oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama sampai dengan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Di situ ada berbagai macam kuda dan juga kereta. Ada kereta untuk perang, ada kereta untuk jenazah, ada kereta yang untuk jalan-jalan. Kudanya pun juga macam-macam. Didatangkan juga dari luar negeri pada waktu itu. Sehingga ketika kami dipandu oleh pemandu wisata, di situ dijelaskan secara detail bagaimana kuda-kuda dan kereta ini dipakai oleh sang raja. Namun ketika berjalan, saya melihat ada orang-orang yang sudah usia lansia. Pada waktu itu orang-orang ini menggunakan seragam, didandani Bapak Ibu Saudara, pakai kacamata hitam. Dan ketika saya tanya sama pemandunya ini bilang, itu usianya sudah 85, sudah tua. Dan ternyata ini seorang abdi dalam. Dan di setiap tempat sudut ruangan itu diberikan satu tempat untuk mereka berjaga. Di museum itu Bapak Ibu Saudara, ada beberapa orang yang diminta untuk jaga. Dan tentang seorang abdi dalam ini, kita melihat sejarah di Jogja atau di kerajaan-kerajaan zaman dulu. Mereka walaupun dibayar ya murah, namun mereka tetap setia. Mereka tetap mengabdikan diri sampai akhir. Kalau zaman sekarang walaupun tidak dibayar ya sesuai UMR, namun mereka tetap setia. Asal ada makanan, pakaian, dan tempat istirahat, itu bagi mereka cukup. Mungkin kalau untuk generasi sekarang ya pikir-pikir ya saudara ya. Itu satu pengalaman yang bisa kita lihat dalam hidup ini. Sebagai pengikut Kristus, firman Tuhan juga mengatakan, asal ada makanan dan pakaian cukup. Karena hidup itu lebih penting daripada makanan dan minuman. Dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Ada satu hal yang lebih utama. Kembali lagi Bapak Saudaraku, sebagai seorang pengabdi, yang pertama tadi dikatakan beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Seorang abdi dalam, walaupun dia bayarnya sedikit, namun dia tetap setia sampai akhir. Dalam hatinya ada satu komitmen memberikan diri. Ya, ngawulo kalian kanjeng pangeran kepada raja atau ratu, memberikan hidup mereka. Itu seorang abdi dalam. Apalagi kita mengabdi kepada Tuhan. Kita harus betul-betul memiliki hati yang tulus dan ikhlas dan setia. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebagai pengikut Kristus kita dilatih untuk memberikan diri kita untuk setia. Dan bagi mereka Bapak Ibu Saudaraku, kehormatannya adalah dipercaya oleh raja dan keluarganya. Kita melihat tokoh Yosua.
Dia betul-betul dipercaya oleh Musa karena memang Musa melihat Yosua mampu. Tidak hanya sekedar Yosua pandai berperang, namun dia juga bisa mengatur orang-orang di bawahnya. Dan juga dia memiliki pengalaman. Banyak hal, Bapak Ibu Saudara. Kenapa Yosua dia menjadi seorang abdi sampai akhir dipilih, dipakai oleh Musa? Karena dia adalah orang kepercayaan. Sampai hari ini Bapak Saudaraku, baik di kalangan pegawai pemerintahan, perusahaan, butuh yang namanya orang kepercayaan. Yang tidak hanya bisa dipercaya dalam hal keuangan, namun dalam banyak hal. Sehingga Amsal 19 ayat 22 dikatakan, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Seorang abdi itu yang diperlukan adalah kesetiaannya. Bagaimana kita sebagai pengikut Kristus? Apakah kita masih tetap setia? Walaupun keadaan, tantangan, ujian tidak berpihak kepada kita. Apakah kita mau tetap setia mengasihi Tuhan? Walaupun pergumulan, masalah yang kita hadapi sampai hari ini belum selesai. Ini yang menjadi pertanyaan Bapak Saudaraku. Sifat yang diinginkan pada seorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Amsal 19 ayat 22. Tuhan ingin supaya kita dilatih untuk setia. Mulai dari perkara yang kecil. Sehingga kita akan dipercaya dengan hal-hal yang besar. Itu firman Tuhan. Yesaya 11 ayat 5 dikatakan, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Ya, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti abdi ini walaupun punya masalah, walaupun dia mungkin sedang sakit bahkan, dia tetap mendahulukan tuannya. Itu abdi dalam kerajaan di dunia. Apalagi kita sebagai pengikut Kristus. Seperti di dalam bahasa Jawa, ini saya akan bacakan Matius 25 ayat 21 dikatakan, apik banget tumindakmu iku, heh kawulaku sing becik lan setya, kowe wis setya ing bab sing cilik, aku bakal maringi kowe pangkat ngasta bab sing gedhe, manjingono ing kabungahane Gustimu. Ini memberikan satu pemahaman bahwa hamba yang setia seperti yang Yesus berikan perumpamaan yang dipercaya 1, 2, 5 talenta. Mereka yang 5 kembali menjadi 10, yang 2 menjadi 4, namun yang 1 ini tidak bisa dipercaya karena merasa tidak berharga dan tidak dihormati. Itu menurut hamba yang tidak setia. Masa aku dikasih 1? Sebenarnya ya bejo orang bilang dikasih 1 daripada tidak dikasih apa-apa. Minimal 1 lah. Namun Bapak Saudaraku, dalam hal ini sekali lagi kesetiaan itu penting. Menjadi seorang pengabdi itu tidak mudah. Dalam hal rumah tangga, suami harus setia dengan istrinya. Istri pun demikian. Sampai maut memisahkan kita. Namun dalam banyak hal, banyak peristiwa, orang tidak bisa bertahan sampai akhir. Kasus-kasus perceraian di mana-mana. Mereka tidak memiliki komitmen yang kuat. Sebab ibadah kita, firman Tuhan berkata, ya rahasia ini besar, rahasia ini agung. Itu berbicara tentang hubungan kita sebagai mempelai wanita dengan mempelai pria, yaitu Yesus Kristus. Yaitu satu pernikahan yang kudus. Tidak sekedar suami istri yang menikah secara dunia, tapi satu hubungan yang intim. Ibadah kita mengandung rahasia yang sangat agung dan besar, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Amin Bapak Saudaraku. Sehingga dalam hal ini bagaimana kita bisa menjadi pengabdi yang benar. Kita harus memiliki hati yang tulus ikhlas. Seperti abdi dalam
Dia tulus ikhlas. Walaupun bayarannya sedikit, tidurnya ya biasa di tempat biasa, pakaiannya tetap didandani walaupun mungkin sederhana. Namun dia ikhlas mengabdi dan juga setia sampai akhir. Mari kita belajar melalui seorang abdi-abdi dalam seperti Yosua. Dia terus menekankan kepada orang Israel untuk tetap setia kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku, keluargaku tetap beribadah kepada Tuhan. Terserah kalian mau ibadah kemana. Kemudian kita akan melihat poin yang kedua, yaitu diperlukannya ketetapan hati atau komitmen yang benar. Mari kita akan baca ayat 16, Yosua pasal 24. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Ayat 17, sebab Tuhan Allah kita dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan kita yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dia Allah kita. Jadi orang-orang Israel mereka juga dilatih untuk komitmen, mengabdi kepada Tuhan yang benar. Karena di sekitar mereka orang-orang Israel pada waktu itu banyak ilah-ilah, Allah-Allah lain. Ya, mereka bisa terpengaruh. Namun Yosua sebagai abdi Musa, dia memberikan satu ketegasan. Kamu mau ikut saya beribadah kepada Tuhan yang benar atau kepada Allah-Allah yang lain. Dan orang Israel mereka memiliki ketetapan, kami tetap akan beribadah kepada Tuhan. Ini Bapak Saudaraku, mari hari-hari ini kita sebagai pengikut Kristus, kita harus semakin memiliki komitmen. Saya sampaikan hal ini apapun gereja saudara, merek apapun gereja saudara, asal ada Yesus dan Yesus yang diberitakan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara harus tetap setia, mengiring sampai akhir. Memiliki komitmen, tetap pandang kepada Yesus. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua, mari kita akan melihat. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mari kita melakukan perjalanan hidup kita ini dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kenapa? Karena jika mata kita melihat pemimpin kita bisa kecewa. Entah pemimpin rohani, atau mungkin pejabat pemerintah, atau siapapun kita bisa kecewa. Dalam perjalanan iman kita ini, kita dilatih untuk memandang kepada Yesus. Supaya kita tidak akan pernah dikecewakan. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Amin. Orang bisa kecewa dengan siapapun. Dengan pemimpin rohani pun, pendeta, gembala, atau siapapun yang saudara seolah saudara yakini, saudara bisa kecewa. Banyak orang-orang percaya, pengikut Kristus mereka yang kecewa, karena mereka masih melihat, mengandalkan orang-orang sebagai pemimpin mereka. Namun ketika kita mengandalkan pribadi Allah di dalam Yesus, mata yang tertuju kepada Yesus, kita tidak akan pernah kecewa. Amin Bapak Saudaraku. Sehingga dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Gereja boleh berbeda, namun iman kita, mata hati kita tetap tertuju kepada Yesus. Amin saudaraku. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Luar biasa. Jadi poin yang kedua ini kita diingatkan untuk memiliki ketetapan hati, komitmen yang benar. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jangan kepada yang lain. Karena banyak pemimpin-pemimpin yang mengecewakan. Namun Yesus sebagai pemimpin hidup kita, Dia tidak pernah mengecewakan. Amin Bapak Saudaraku. Melalui renungan hari ini kita diajar untuk memiliki kesetiaan dan komitmen yang benar
di hadapan Tuhan. Sebagai seorang pengabdi, sebagai abdi-abdinya Tuhan, mari kita semakin melekat dan mengandalkan Tuhan. Amin, Bapak Saudaraku. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu kami boleh kembali diingatkan oleh firman-Mu untuk menjadi seorang pengabdi yang benar, sebagai abdi Kristus yang berkenan. Berkati kami semua memiliki mentalitas abdi-abdi yang luar biasa, setia, komitmen yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam pimpinan penyertaan-Mu. Memberkati kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.